Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya AM Rosin. Nah guys, kali ini kita berada di lapangan depan Masjid Nurul Iman ya, yang akan beberapa saat lagi akan melaksanakan sholat Idul Fitri ya di sini. Nah ini tepatnya di Jalan Tanjung, di depannya Masjid Nurul Iman ya guys. Terus ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya datang ke Jalan Tanjung ya Pak ya, dimana saya lihat ini mungkin diadakan sholat Idul Fitri berjamaah ya Pak. Mungkin menurut Bapak sudah maksimalkah ini Pak? Silakan. Terima kasih. Pelaksanaan sholat Id kami memang sudah turun-temurun karena kondisi masih terbatas, sehingga kami untuk jemaah laki-lakinya memang kita gunakan jalan raya. Jalan raya. Sementara yang untuk ibu-ibunya berada di masjid. Di masjid ada dua lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Nah perkiraan kami, jemaah kami ini bisa mencapai 5.000. 5.000-an. 5.000 Pak jemaah. Dan sekarang ini waktu kita masih ada waktu setengah jam lagi. Masih mengisi saf-saf yang masih disediakan oleh panitia. Harapan kita tepat waktu nanti jemaah sudah berkumpul semua di tempat pada sholat Id ini. Ya, karena lebih kurang setengah jam ke depan ya Pak. Iya, kurang lebih setengah jam ke depan kita sudah memulai. Ya, sekali lagi Pak, tadi para jemaah yang wanita itu ditempatkan di masjid Pak. Di masjid, baik lantai 1 maupun lantai 2. Lantai 2 Pak. Iya gitu. Lebih kurang peserta berapa Pak tadi Pak? Lebih kurang peserta kurang lebih 5.000-an. 5.000 Pak. Baik itu yang berada di luar, yang laki-laki maupun yang berada di masjid, yang ibu-ibunya. Oh iya. Makasih Pak atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guys, jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri ya, ini sedang ada di sebetulnya sih ini jalan raya lah guys, namun ini barangkali yang sangat efektif ya, di mana masjidnya tuh 2 tingkat sih, namun tidak terlalu besar sehingga semua jamaah dilarikan ke depan Masjid Nurul Iman ya, seperti ini. Nah ini tepatnya guys adalah Jalan Tanjung ya, Jalan Tanjung ya. Terus panitia melakukan garis atas antara pertama ke kedua ya, seperti ini. Jadi perempuan juga ada, tapi di bagian kayaknya di masjid sih. Nah itu di Masjid Nurul Iman ya, di lantai 1 dan 2 itu guys, seperti ini. Nah kemudian masjidnya tuh di sana itu guys. Nah itu masjidnya adalah di bagian sini. Nah ini Masjid Nurul Iman. Nah, ini lantai dasar di sini, lantai 2 di sini, semua diisi oleh perempuan. Nah karena tidak berdesakan dengan seorang laki-laki ya. Ini Masjid Nurul Iman Tanjung ya guys. Nah, sekarang coba kita cek ke belakang, saya belakang sih sepertinya masih ditambah terus safnya seperti ini. Nah itu masih apa ya, masih pemasangan terpal ya. Nah ini sepertinya terus panitia berusaha memasang terpal ya seperti ini, supaya para bapak-bapak tidak lagi maupun ibu-ibu bisa langsung menggelar sajadah seperti ini. Nah seperti ini luas tuh guys, cukup luas kan. Nah ini kan sudah siap guys, ini tinggal mengatur posisi masing-masing safnya. Baik, coba kita lihat dari sini guys. Nah kita coba melawan arus ya seperti ini. Nah sekarang ini posisi dari belakang ya, sementara nanti khotibnya itu di bagian situ guys. Nah ini di sini nanti khotibnya berdiri ya seperti ini. Lalu memberikan khutbahnya di sini. Nah ini sementara para jamaah masih mengatur safnya masing-masing ya seperti ini. Nah ini ke belakang. Nah ini sudah terpasang terpal, tinggal melanjutkan memasang sajadah masing-masing. Berada di lantai 2 masjid. Kita
Coba kita lihat dari Mohon kiranya untuk mengamankan putra putrinya agar tidak bersandar di pinggir-pinggir pagar. Nah, ini Sekali lagi kepada ibu-ibu khususnya yang berada di lantai 2 seperti ini guys. mohon kiranya untuk mengamankan putra Ini putrinya. para jamaah sholat Idul Fitri ini sudah siap dan sudah menempati posnya masing-masing seperti ini. Cukup ramai bukan? Jadi sepanjang jalan ini diisi oleh bapak-bapak, tapi masih luas sih. Masih luas seperti ini juga masih boleh diisi nih, sub-subnya ini masih bisa kosong. Nah, kemudian kalau ke sini masih sudah penuh, kayaknya sudah penuh. Ini sound systemnya di sini guys. Sound system yang kendalikan sound system ini. Musik. Iya, sound system. Kemudian di sini para jamaahnya di sayap kiri. Dan ini para tamu-tamu Allah pada berdatangan ya. Kemudian ini panitianya yang siap melaksanakan petugas di masjid nanti akan melaksanakan melaksanakan seperti ini. Nah, ini seperti ini jamaahnya semua. Kalau kita lihat dari depan seperti ini ya, para jamaah yang akan melaksanakan sholat Id bersama ya. Nah, coba kita lihat sekarang ini bagian sub-sub depan ya. Ini sub depan. Mungkin khotibnya nanti ini ada semua. Ini 4 khotib. Ini baik. Ini para jamaah masih berdatangan dari beberapa daerah. Ya, khususnya dari Jantung. Ini masih berdatangan semua. Kemudian kita lihat dari sub depan seperti ini. Ini bagian sub depan tadi, kita mulai start dari depan. Nah, kemudian terus sepanjang jalan ini mungkin lebih kurang tadi kata panitia 5.000 peserta. Ya. Ini para jamaah ya yang sedang menempati safnya. Coba kita nanti datangi lagi. Di sini juga itu ada guys. Seperti ini sih juga ada. Nah, ini juga ada. Mungkin antisipasi kalau hujan ya seperti itu. Tapi yang kebanyakan sih di sini. Nah, ini jamaknya. Nah, ini saya agak ketinggian sedikit melihat para jemaah seperti ini. Nah, ini kelihatan yang tadi tuh yang dipasang terpal tuh guys sudah penuh. Nah, begitu berbondongnya masyarakat sudah penuh. Nah, ini tadi kan terpal ini guys. Nah, ini sudah hampir penuh, terpal barusan dipasang. Mungkin baru ada 10 menit lalu dipasang, tapi sudah penuh. Nah, terus disambung sampai ke belakang sana. Iya, seperti itu. Iya, nah, ini sudah berada di garis terakhir seperti ini. Ini para tamu-tamu Allah pada sebagian masih berdatangan menuju sub paling belakang ya. Dan memang sepanjang jalan ini mungkin ada lebih kurang mungkin 150 meter tuh guys. Jalan ini penuh ya. Penuh terisi oleh para tamu Allah yang terus berdatangan ya
berundangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat kekuatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita sama-sama dapat hadir di sini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Salam dan selawat senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan termasuk kita semua yang ada di sini. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaah sholat Id yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari bertingkat sebagai khatib Bapak Ustaz Sofan Safian SPDI dan bertingkat selaku mazhir yaitu saudara Muhammad Fahmi SPDI. Baik Bapak Ibu jemaah sholat Id yang kami muliakan, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Takmir Masjid Perundingan kepada Bapak Hasyim SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan membawa kita di hadapan fitrah pada hari ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para
para sahabat, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah yang tegak istiqomah di jalan Islam. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT kita telah sampai di hari fitrah, hari di mana kita mensucikan diri setelah sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa dan melaksanakan sunat rawih di malam hari secara berjamaah dan melaksanakan aktivitas lain, dan akhirnya bulan ampunan ini kita rayakan dengan merayakan Idul Fitri, hari yang besar ini membawa kita dan kepedulian sosial dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ibadah puasa merupakan pesan yang sangat luas menyentuh seluruh area kehidupan manusia, mengajarkan dengan datangnya hari yang sangat mulia ini, hari yang sangat diagungkan. Semoga kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya, dan marilah kita ciptakan hidup berdampingan dengan penuh rasa cinta, rasa sayang, rasa persaudaraan, damai, tentram, harmonis dalam suatu lingkungan dan dalam suatu keluarga. Sejalan dengan tujuan akhir ibadah puasa, yaitu membentuk insan yang beriman dan bertakwa. Marilah kita jadikan hari raya Idul Fitri ini untuk menguatkan tekad saling meliput dosa di antara kita dan saling memaafkan, menguatkannya untuk menumbuhkan kasih sayang dengan saling mengampuni dan saling bersilaturahmi bersama kita. Dengan demikian sempurna sudah kesucian diri, bersih dari dosa-dosa kepada Allah dan bersikap dosa-dosa sesama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, saya berterima kasih serta sejajarnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif yang baik. Tausiah yang menarik dan tausiah yang menarik, acara berbuka puasa bersama, melaksanakan sholat sunat rawih, dan pada hari ini juga kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Akhir kata, semoga kita semua yang ada di tempat ini tergolong orang-orang yang kembali kepada dirinya dan tergolong orang-orang yang menang dalam menjalani kawasan. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan memberkati kehidupan kita dengan kebaikan dan kebahagiaan. Seluruh pengertian terlibat dalam pelaksanaan sholat pagi ini, saya mengucapkan terima kasih. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala jeripaya dan telah melakukan semoga menjadi suatu amal ibadah. Saya beserta keluarga dan segenap pengurus rumput mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak CPD diucapkan terima kasih. Jemaah sholat Id yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan Bupati Nunukan yang akan disampaikan oleh Bapak Kaides Haji APT. Beliau juga adalah Kapolres Pemkab Nunukan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Upagama Tokoh Masyarakat se-Kelurahan Nunukan Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Jemaah Sholat Idul Fitri Masjid Nurul Iman. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati yang tidak sempat membersamai kita pada sambutan Bupati Nunukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa seluruh alam. Karena atas rahmat, taufik, hidayah dan berkahnya di pagi hari yang mulia ini, kita semua bisa hadir dan memenuhi masjid dan mushola untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, untuk menyempurnakan ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di hari kiamat kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di hari kemenangan dan penuh keberkahan ini, perkenankan saya, Bupati Nunukan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneliti sejauh mana kehidupan yang kita jalani selama ini telah memberikan manfaat kepada agama, baik bangsa, baik masyarakat, dan baik keluarga yang kita cintai. Muhasabah ini yang sungguh-sungguh dan istiqomah akan mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menilai dan menghargai setiap kebaikan dan perbaikan yang dilakukan, walaupun kebaikan itu hanya sebesar bumi. Lewat masalah ini yang terus-menerus, umat Islam akan senantiasa memiliki sikap hidup yang senantiasa optimis dan tidak bergerak dalam keadaan. Sikap positif seperti inilah yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi setiap tantangan yang akan terjadi di masa depan. Jamaah sholat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri juga menjadi saat yang tepat untuk mengokohkan hubungan silaturahmi di antara kita. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara saudara, hubungan antara tetangga, antar teman kerja, hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Idul Fitri harus mampu mendekatkan yang jauh, menyatukan yang lagi terpisah, mengumpulkan yang terserahkan dan merapatkan yang sudah dekat. Komitmen untuk terus menjaga ikatan silaturahmi ini menjadi sangat penting di tengah situasi saat ini, di mana perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi serta kesehatan masing-masing tidak jarang menciptakan jarak yang tidak di antara kita. Maka momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengisi kekosongan yang selama ini ada di hati kita masing-masing. Kebersamaan dan ikatan silaturahmi yang kuat akan menjadi modal yang sangat berharga untuk menyongsong kehidupan dan tantangan di masa depan. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nunukan berhasil meraih piala Ampura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan potensi yang berhasil menjaga kebersihan dan menata lingkungan perkotaan. Keberhasilan meraih piala Ampura ini menjadi bukti bahwa upaya yang sungguh-sungguh, koreksi, evaluasi serta perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus pada akhirnya akan membuahkan hasil yang terbaik. Yang tidak bisa dibantah adalah piala Ampura buat hubungan dan komunikasi yang baik dan efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang saling support dan saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Saya berharap hubungan seperti itu bisa terus kita jaga dan pertahankan di masa depan, supaya makin banyak prestasi, kemajuan dan capaian-capaian luar biasa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jamaah sholat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah hal yang paling baik untuk saling berbagi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan di lingkungan sekitar rumah kita masing-masing. Apakah masih ada di antara saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan bantuan? Jika masih ada, maka segeralah bergerak untuk membantu mereka. Hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kemenangan yang harus disambut dengan penuh sukacita. Sehingga jangan sampai ada di antara saudara atau keluarga kita yang kesusahan.
Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aydin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dosa dan segala amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Bupati Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وصحبه وسلم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Izinkanlah kami mengingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan salat Id pada pagi hari ini. Adapun tata cara pelaksanaan salat Id pada pagi hari ini terdiri dari 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Pada rakaat pertama 7 kali takbirnya, 6 kali tasbihnya. Pada rakaat kedua 5 kali takbirnya, 4 kali tasbihnya. Adapun lafaz niatnya yang berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi, adapun lafaz niatnya yang berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita mengangkat tangan lalu mengucapkan takbiratul ihram, yang mana takbir yang pertama kita membaca doa iftitahnya, takbir yang kedua dan seterusnya kita membaca doa tasbihnya. Adapun lafaz doa iftitahnya yang berbunyi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Adapun lafaz doa iftitahnya yang berbunyi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa tasbihnya yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Saya ulangi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
seterusnya. Marilah kita melaksanakan sholat Id secara berjamaah ini dengan penuh kekhusyuan, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salat, as-salat, as-salatu sunnatul Idul Fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah wa barik ala asyrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinah wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد خطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari yang paling agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk berpuasa dan menghalalkannya kita untuk makan. Apabila khatib telah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, jangan ada sekali-kali ada di antara kita yang berkata-kata, sekalipun menyuruh kawannya diam. Saya ulangi, apabila khatib telah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, jangan ada di antara kita yang berkata-kata, sekalipun menyuruh kawannya diam. Saya ulangi, apabila khatib telah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, jangan ada di antara kita yang berkata-kata walaupun menyuruh kawannya diam. Apabila kita Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu khalaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم صيام أيام أعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله داعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Satu bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan, kita berjuang menahan haus dan dahaga, menekan hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri kepada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri bersama sebagai hamba Allah yang sadar dan tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas dan detak jantung kita menjadi bukti bahwa banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan, janganlah sampai kita ingkari. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah di mulut dan lisan kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut berlalu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dosanya diampuni. Karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap pahala dari Ilahi Rabbi. Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber matahari yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari kita hindari perbuatan dosa, baik dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertaubat menjadi satu-satunya cara. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Namun jika dosa pada sesama manusia
maka silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang jauh lebih bahagia. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak satu dari 3 sikap seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah yang ditahan, memaafkan kesalahan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan padanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Hadirin rahimahullah, kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha ilahi. Sudah mestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri, walaupun berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu tak kenal diri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kirinya. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dalam kesulitan yang mereka hadapi. Pekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga haruslah dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan kebersamaan yang hakiki. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hullil karamihi yaumil qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika saja seandainya setelah Ramadan kepekaan sosial atau kepedulian sosial kita pada sesama tidak terbentuk, maka harus berapa Ramadankah lagi yang harus kita tempuh dan lalui? Semua kita mungkin merasakan kenyang, tapi tidak semua kita merasakan lapar. Ramadan mengingatkan kita pada mereka yang kurang beruntung, mereka yang ada di garis-garis kemiskinan, di tenda-tenda pengungsian, mereka yang terjebak dengan keadaan yang memang bukan keinginan mereka. Kita bersukaria, pakaian serba makanan dengan menu yang enak, tapi saudara-saudara kita itu hanya menyebut libur ataukah mengambil dari sisa makanan yang kita buang. Maka tegalkah kita menyaksikan hal seperti ini? Lalu bagaimanakah kita dapat bersukaria di hari yang fitri, sementara kita menyaksikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini? Maka janganlah mengabaikan mereka, dan marilah kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya jangan sampai pula melupakan kepekaan pada orang yang ada di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia, yang harus dihormati serta disayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik, karena mereka adalah karomah kita di dunia. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka ziarahlah ke makamnya.
Panjatkanlah doa semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, maka jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan antara hidup dan mati kita di dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga Allah yang kekal dan abadi. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah, termakan hari dan usia? Ya Allah, berilah kesehatan, berilah keberkahan kepada orang-orang tua kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu balas budi. Kita perlu sadar bahwa kesuksesan apapun tidak akan lepas dari peran dan doa orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka kepada kita. Maka sungguh sangat disayangkan jika ada sebagian di antara kita yang sampai hati mengabaikan jerih payah atau jasa orang tuanya, bahkan sampai mendurhakai orang tua sendiri. Walaupun bukti-bukti telah celakanya mendurhakai orang tua tergambar dengan jelas. Lihatlah kisah Al-Qamah di zaman Rasul, seorang ahli ibadah, namun di penghujung hayatnya ia mendapatkan sakratul maut yang hebat, dan untungnya sempat diampuni sang ibu. Kita juga bahkan pernah mendengar cerita di tanah Pinang, Sumatera, yaitu legenda Maling Kundang yang menjadi batu lantaran tidak mengakui dan durhaka serta malu mengakui ibu sendiri. Maka dari itu, marilah kita sadari, tidaklah ada orang yang bahagia karena durhaka kepada orang tuanya. Malah sebaliknya, manusia akan sukses dan bahagia jika ia berbakti kepada orang tuanya. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ia bencana dunia, terlebih-lebih bencana akhirat. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhaan Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan orang tua. Marilah kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, membesarkan kita dengan penuh rasa cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana ia melakukan pada kita di masa kecil dulu? Apapun Idul Fitri yang kita rayakan ini, rasanya tidak ada lagi yang sempurna tanpa hadirnya orang tua di samping kita. Maka berbaktilah kepada mereka selagi ada, karena bila mereka telah tiada, sungguh kerinduan kita tak berarti apa-apa jadinya. Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari bersama kita doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan imannya saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui khutbah ini, marilah kita jadikan momentum Idul Fitri menumbuhkan kepedulian sosial dan berbakti pada orang tua baik yang masih hidup
maupun yang telah tiada. Kita ulurkan tangan saling memaafkan, karena Allah tidak mengampuni apabila ada dua orang yang berselisih namun tidak saling memaafkan. Maka melalui hari yang mulia ini, kita berharap Allah mau membukakan pintu hati kita dan Allah mengampuni segala dosa kita. Sementara di hari raya Idul Fitri, dosa kita kepada sesama juga diampuni, maka jadilah kita manusia suci dan lahir dan batin. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Marilah kita berdoa, semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan, senantiasa menjadi doa dan harapan kita bersama. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا وزخرنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal ayati diyafatan li ibadihi shalihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا ربنا الرحيم. Kau persulit kehidupan orang-orang tua kami, ya Allah. Cukuplah mereka mengalami kesulitan saat melahirkan, merawat, membesarkan kami di waktu kecilnya. Sehatkan badannya, sehatkan rohaninya, mudahkanlah segala urusannya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika ada orang-orang tua kami yang telah kembali kepadamu, kembali menghadapmu, ya Allah, jangan azab mereka, ringankan siksa mereka, ya Rahim. Ringankan siksa kubur mereka, ya Rahman. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga yang harum semerbak indah pewangi. Harumkan kubur mereka, ya Allah. Harumkan kubur mereka, ya Rahman. Ya Allah, jika Engkau berkehendak mencabut nyawa kami, maka kami mohon, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan membawa iman. Wafatkan kami dalam membawa Islam. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk saling memaafkan kesalahan. Jadikan momentum Idul Fitri ini agar mau berdamai atas perselisihan. Kami tahu, ya Allah, kami paham, ya Allah, siksa-Mu sangatlah pedih jika kami tidak saling memaafkan walau dengan saudara sendiri. Ya Allah, ampunilah kami. Jadikanlah puasa kami kemarin sebagai penembus dosa kami.
Jadikanlah tarawih kami yang kami dirikan sebagai bekal di akhirat kelak. Jadikan zakat dan sedekah kami sebagai benteng dari azabmu yang sangat pedih. Jadikan salawat pada Rasul dengan kami yang kami ucapkan sebagai syafaat di akhirat kelak, di mana saat itu tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Jadikan tadarus dan zikir kami siang dan malam sebagai naungan tempat terindah dan hidangan surga yang Kau janjikan. Ya Allah, terimalah seluruh amal kami, ampunlah seluruh dosa kami ya Allah, dan berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami dan ridha kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.